السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwan fiddin, azakumullah. Yang saya ingin jelaskan penjelasan Syekh Utsaimin sekarang ini. Beliau menyebutkan tentang ulama itu ada tiga. Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa ulama itu ada tiga. Al-ulama thalathatu aqsam. Alimu daulah, wa alimu ummah, wa alimu millah. Jadi ulama itu ada tiga. Yang pertama, alim daulah. Ulamanya negara. Alim ummah, ulama yang ngikuti kemauannya umat. Alimu millah, orang alim yang berpegang teguh kepada agama. Kemudian beliau menjelaskan, yang pertama alimu daulah, alladhi yanzuru madza turidu daulatu yufti bihi ala tul yanzuru madza yaqulu ar-rais aw al-wazir aw ma syabah dhalik. Ma halahu ar-rais fa huwa halal wa ma harrama fa huwa haram. Hadza alimu daulah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, alim daulah artinya ulamanya negara itu yang dia melihat apa yang diinginkan oleh negara. Dia berfatwa langsung fatwa. Apa yang dikehendaki oleh pemimpin, oleh raja, oleh presiden, atau oleh menteri, atau yang seperti itu. Langsung dia ikuti maunya. Apa yang dihalalkan oleh rais, oleh presiden, oleh raja, maka itu halal. Apa yang diharamkan, maka itu haram. Maka ini alimu daulah, ulamanya negara. Yang kedua, alimul ummah, alladhi yatba'u ma tartahu lahu al-amma wa in kana khilaf al-haq indahu. Hadha alim walakin yatba'u al-ummah. Wa hadha kal-awwal athimun wa ilmuhu wabalun alaihi. Yang kedua, alim ummah. Jadi ulamanya umat yang mengikuti umat, mengikuti masyarakat. Dia ustadz, dai, tapi mengikuti masyarakat. Dia mengikuti apa yang disenangi oleh orang umum, meskipun bertentangan dengan kebenaran. Ini orang alim, tetapi dia mengikuti maunya masyarakat, maunya umat. Ini seperti yang pertama, dia berdosa dan ilmunya merupakan bencana bagi dia. Bencana bagi dia. Dan dia akan celaka dunia dan akhirat. Orang yang seperti ini. Yang ketiga, wa amma alimul millah la yubali bid-daulah wala bil 'amma yufti bima dalla 'alaihi al-kitab was sunnatu sakhitan nasu amradu. Wa hadha huwa al-'alimul haqiqi wa hadha huwa al-'alimur rabbani. Yang ketiga itu alimillah, dia tidak peduli dengan negara, nggak peduli dengan umat, artinya dengan orang masyarakat nggak peduli. Dia berfatwa dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Orang itu mau murka atau orang itu mau redho, dia nggak peduli. Ini orang yang alim yang hakiki. Ini orang yang alim yang rabbani. Wal wajib ala kulli alimin bi syariatillah ay yakuna alima millah wa la yubali bin nas. Yang wajib atas setiap orang yang alim dengan syariat Allah, hendaknya dia menjadi alim millah. Dia tidak peduli dengan manusia. Huwa wa sawfa yakhruju min ad-dunya bi kafanihi wa hanutihi faqat. Wan nasu la yughnuna anhu syai'. Orang yang alim millah ini dia akan keluar dari dunia ini
dengan kafannya. Dengan kafannya saja. Artinya manusia tidak bermanfaat bagi dia sedikit pun juga. Yang mengiringi dia adalah amalnya dia. Dan nanti mereka akan berlepas diri semuanya, seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 166, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'ul 'adzab." Ingatlah tatkala orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat azab. Semua berlepas diri. Antara alim dengan pengikutnya akan berlepas diri pada hari kiamat. Karena masing-masing bertanggung jawab tentang apa yang diamalkan. Masing-masing. Begitu juga orang-orang yang mengikuti penguasa atau mengikuti tokoh-tokoh yang sesat. Nanti semuanya akan berlepas diri di hari kiamat. Seperti Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab. Di ayat 67. وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin kami, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami. Mereka menyesatkan kami dari Allah. Semua berlepas diri dari kiamat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 67. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata beliau, hatta law kana alim ummah wa hadya 'inda al-'amma fa hadha yazul fi mautihi yazulu kullu syai'. Sampai dia alim yang mengikuti umat, mengikuti masyarakat, dia mendapatkan apa yang dia kehendaki dari masyarakat itu. Kan masyarakat ingin ini, dia ikuti. Maka diberikan oleh masyarakat berbagai macam kekayaan sudah, sebagaimana alim daulah diberikan oleh penguasa fasilitas. Tapi ini semuanya yazul, akan hilang semuanya. Ketika dia mati semuanya, segala sesuatu akan hilang. Lakin idza kana alim millah rafa'allahu dzikrah fid dunya wa ba'da mamatihi wa hasala fi ilmihi al barakah. Akan tetapi apabila dia seorang alim millah, orang alim yang berpegang teguh kepada agama Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf, Allah akan angkat sebutannya di dunia dan juga sesudah dia meninggal dunia, dan akan mendapatkan ilmunya itu barokah, bermanfaat. Dan itu terbukti dari zaman dahulu sampai hari ini. Orang-orang yang betul-betul dia berdakwah karena Allah, yang dia menyampaikan ilmu karena Allah, yang dia berfatwa karena Allah, dia meninggal barokah ilmunya, manfaat. Manfaat betul. Ya contohnya yang berkata ini Syekh Utsaimin rahimahullah, terbukti Syekh. Terbukti dari ilmunya itu barokah. Barokah. Dan apa yang ditulis juga barokah, manfaat. Dan semua orang menyebutkan, juga seperti Syekh Albani, Syekh bin Bas, dan yang lainnya rahimahumullah. Belum lagi ulama yang terdahulu, lebih lagi sudah manfaat ilmunya. Jadi mereka sebagai orang alim, alim millah, seorang alim agama, bukan alim daulah, bukan alim ummah, bukan. Kemudian kata Syekh rahimahullah, antum perhatikan, antum dengarkan. Kata Syekh begini, "Falidzalika arju min ikhwani طلاب العلم أن يكونوا من هذا النوع من علماء الملة ليبينوا الحق كما أمرهم الله بذلك وأخذ عليهم الميثاق وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون." Dalam surah Ali Imran ayat 187. Oleh karena itu saya berharap kepada saudara-saudaraku penuntut-penuntut ilmu, hendaknya mereka menjadi yang seperti ini. Menjadi alim millah, menjadi ulama millah, agar mereka menjelaskan kepada manusia kebenaran sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Demikian, dan Allah telah mengambil janji atas mereka. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat
187, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba, dan sungguh kami telah mengambil perjanjian dari orang yang memberikan kitab, la tubayyinuna lin-nasi wa la taktumuna, hendaknya kalian menjelaskan kepada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Di dalam surah Ali Imran di ayat 187. Jadi Allah sudah mengambil perjanjian ini. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabisa ma yashtarun. Dan ingatlah tatkala Allah telah mengambil perjanjian dari ahlul kitab, dari orang-orang yang memberikan kitab, sungguh-sungguh kalian menjelaskan kepada manusia, jangan kalian sembunyikan, tapi mereka membuangnya di belakang punggung mereka dan mereka menjual dengannya dengan harga yang sedikit, maka sangat rugi apa yang mereka jual itu. Ini dalam surah Ali Imran ayat 187, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa hadza kama yashmul yahud wan nasara yashmalu man utiya kitab min hadhil ummah. Jadi ayat ini mencakup Yahudi, Nasrani, juga termasuk kita yang diberikan Al-Quran dari umat ini, yaitu kita diberikan Al-Quran. Jadi Syekh rahimahullah menganjurkan kita untuk menjadi alim apa? Millah. Jadi antum belajar ini bagaimana antum mendakwakan yang hak karena Allah, bukan untuk mencari dunia, bukan untuk menumpuk kekayaan, bukan. Tapi bagaimana antum berpegang teguh pada Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf dan menjelaskan kepada manusia, menjelaskan tentang tauhid yang paling pokok, dasar ini adalah tauhid. Jelaskan juga tentang bahaya kesyirikan, jelaskan kepada umat tentang sunnah, jelaskan tentang bahaya bid'ah, ajak umat kepada ketaatan dan jauhkan mereka dari perbuatan dosa dan maksiat. Jelaskan, jangan disembunyikan. Dan tidak usah takut ditinggalkan oleh umat, gak usah takut. Kewajiban kita menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Dan kita wajib takut kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan tentang ulama, Allah menyebutkan dalam surah Fatir di ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu para ulama. Jadi ulama ini betul-betul dia harus tambah takut. Semakin tambah ilmunya, tambah takut dia kepada Allah SWT. Dan peringatan-peringatan dalam Al-Quran untuk siapa? Untuk orang yang takut kepada Allah. Perhatikan tuh. Peringatan-peringatan dalam Al-Quran untuk siapa? Untuk orang yang takut kepada Allah. Di akhir surah Qaf Allah berfirman, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan dengan Al-Quran orang yang takut dengan ancaman nanti, dengan neraka. Jadi ingatkan manusia kepada siapa yang takut. Makanya Allah juga menyebutkan bagaimana supaya kita ini betul-betul menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Antum sudah baca dan sudah hafal ayatnya. Cuma perlu saya bacakan lagi supaya antum ingat itu. Antum di surah An-Nazi'at. Di surah An-Nazi'at, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan Fir'aun, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Takut ini kepada tagut yang paling tagut sudah, Fir'aun. Kamu pergi kepada Fir'aun, sesungguhnya dia tagut, kata Allah, melewati batas. Katakan kepada Fir'aun, maukah kamu untuk membersihkan diri kamu? Aku tunjuki kamu agar kamu takut kepada Allah. Ila rabbika fatakhsha. Jadi Anda perhatikan bahwa dakwah ini mengajak orang agar takut dia kepada Allah, agar takut dia kepada neraka. Takut. Itu. Bukan takut kepada kehidupan, bukan takut kepada penyakit, bukan takut kepada wabah. Takut kepada Allah dan takut kepada neraka. Makanya di
Akhir-akhir ayat itu Allah menyebutkan, ketika menyebutkan tentang as-sa'ah, kiamat, di surah Naziat, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha innama anta mundiru man yakhshaha. Allah menyebutkan dengan takut di sini. Mereka bertanya kepadamu tentang kapan kiamat datangnya. Bagaimana tentang sebutannya? Dan kepada Allah berakhirnya manusia. Semua akan kembali kepada Allah. Makanya kita menyebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Allah menyebutkan innama anta mundziru man yakhsha. Sungguhnya engkau pengancam orang yang takut kepada kiamat, yang takut kepada neraka, yang takut kepada hari akhirat. Kamu mengancam orang yang takut. Jadi Allah menyebutkan semua dengan kalimat-kalimat seperti ini. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ingatkan manusia yang takut kepada ancaman. Jadi takut. Kalau ini Allah menyebutkan supaya kita takut, ya kita juga demikian. Apalagi talibul ilm, apalagi dia seorang ustadz, seorang dai. Takut, hati-hati dia, jangan sampai dia melanggar. Takut. Hukumannya berat, dunia dan juga di akhirat. Bukan tambah berani. Bukan agama dipakai main-main, gak boleh dalam Islam. Tambah takut dia kepada Allah. Tambah hati-hati dalam hidup ini. Tambah hati-hati. Dan dia tambah menyembunyikan amal, bukan pamer amal-amalnya, bukan. Dilihat oleh manusia, bukan. Takutnya gak diterima amalnya. Itu orang beriman seperti itu. Jadi kita, ikhwan fillah, harus menjadi alim apa? Alim millah. Antum belajar sungguh-sungguh Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian antum berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.